Ya, dunia pendidikan sedang tidak baik-baik saja. Hal ini terbukti dari ratusan siswa SMP di Bali yang tidak bisa baca tulis namun lancar bermain media sosial. Padahal kemampuan membaca dan menulis seharusnya sudah bisa dikuasai tuntas sejak duduk di bangku sekolah dasar. Lantas apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Adakah kesalahan sistem pendidikan di tanah air? Kita akan membahasnya bersama dengan Abdullah Ubaid Matraji, pemerhati pendidikan Indonesia. Halo, selamat siang Pak Ubaid. Terima kasih atas waktu Anda bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Apa kabar Pak Ubaid? Selamat siang, kabar baik Bang Baik, Freddy. alhamdulillah kita akan melihat kondisi yang ada di Bali. Ada data yang kami dapatkan kurang lebih ada 363 siswa SMP di Bali yang dikenali tidak bisa membaca maupun tidak lancar membaca. Dari kondisi yang terjadi ini Pak Ubaid, apa sebenarnya yang terjadi di sana dan apa yang menjadi faktor penyebab hal ini bisa terjadi Pak Ubaid dari kacamata Anda? Ini bisa terjadi karena memang sengaja dibiarkan gitu ya, Mhm. atau terjadi pembiaran. Ya, Jadi anak SMP nggak bisa baca, bahkan kemarin sebelumnya juga anak-anak SMA tidak bisa baca. Itu kan bukan masalah yang baru saja ditemukan di Bali gitu kan. iya. Tetapi dari tahun-tahun yang lalu selalu mencuat ya, bahkan diberitakan oleh media massa gitu. Nah, ini kan artinya kenapa sampai hari ini masih banyak anak SMP, anak SMA, Mhm. bahkan di Bali jumlahnya ratusan itu yang diketahui ya. Iya. Yang tidak diketahui bisa lebih dari itu gitu. Jadi sebenarnya terjadi pembiaran yang luar biasa. Mhm. Kenapa ini bisa terjadi? Selama 6 tahun di sekolah dasar itu kan waktu yang cukup lama sekali 6 tahun itu. Kalau Benar. hanya sekedar belajar membaca itu kan waktunya sudah lebih dari cukup, tetapi kemampuan dasar membaca saja tidak bisa. Ini menunjukkan bahwa yang pertama kualitas sekolah dasar kita memang buruk ya. Iya. Dan ini didukung oleh kualitas guru yang di bawah rata-rata standar nasional Mhm. gitu. Nah, ketika guru di sekolah dasar itu berada di bawah rata-rata standar nasional kemampuannya, maka nggak heran kalau anak-anak SMP, anak-anak SMA itu tidak bisa baca gitu ya. Mhm. Kenapa? Karena pelajaran membaca itu ada di sekolah dasar. Nah, Iya. kalau sekolah dasarnya tuntas, maka masalah di SD ini akan dibawa ke SMP, akan dibawa ke SMA, SMA iya. gitu. Itu Jadi gitu. Lah, berjenjang. Mhm. ya, Iya. dan menurut saya kenapa anak-anak di SD tidak bisa membaca gitu ya, Iya. ini sangat terkait dengan kualitas sekolah dasar kita, Mhm. yang juga ini terkait dengan kualitas guru-guru yang ada di Mhm. sekolah dasar. Ya. Baik. Kalau misalnya sekolah dasar kita sudah baik, kualitasnya, guru-gurunya kompetensinya bagus, maka tidak ada satupun anak sekolah SD yang nggak bisa baca. Mmm. Sehingga nanti di SMP, SMA itu menjadi anak yang bisa mengembangkan ilmuannya karena punya literasi dasar membaca yang cukup kuat, tidak seperti hari ini gitu. Apa yang terjadi hari ini, Mhm. silakan saja Bang Freddy amati di sekitar kita. Iya. Di sekitar kita ada sangat sekali banyak kursus membaca Mhm. ya, namanya macam-macam kursus membaca itu ya gitu. Kenapa kursus membaca itu menjamur di luar sekolah, Mhm. dan kalau kita amati Mas Freddy, eh, anak-anak yang mendaftar kursus membaca di luar sekolah itu jumlahnya banyak sekali. Tidak ada satupun lembaga kursus membaca yang nggak punya murid gitu. Nah, Selalu ada. pertanyaannya adalah Mhm. kenapa anak-anak ini nggak belajar di sekolah? Mhm. Kok Apakah kurang? belajar membaca di kursus membaca gitu? Ini Mhm. kan aneh. Iya. Berarti anak-anak ini tidak diajari membaca di sekolah, Iya, gitu tidak kan? secara tuntas gitu ya Pak Ubaid ya? Ya, karena itu bagi orang tua ya yang punya uang ya, maka dia akan mengkursuskan anaknya di luar sekolah kursus membaca gitu. Mhm. Bagi orang tua yang dia tidak punya waktu untuk ngajarin anaknya, tidak punya uang, ya Mhm. mereka harus terima nasib nggak bisa Ya. membaca gitu. Ada pembiaran yang setidaknya ini akhirnya
jangka panjang ini berlangsung hingga SMP tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dan ini efeknya dilihat di Provinsi Bali atau di khususnya Kabupaten Buleleng, dan ini belum tentu hanya di satu provinsi saja. Begitupun juga mungkin bisa terjadi di provinsi-provinsi di Indonesia juga, itu bisa terjadi kan Pak Ubaid ya? Karena hal ini kita melihat juga kualitas pendidikan di Indonesia khususnya di tingkat SD belum menyeluruh bagus seperti itu. Nah, apabila kita melihat kondisi ini tadi, yang menyebabkan hal ini bisa terjadi dari Anda menyebutkan adalah faktor sekolah dasar yang bisa dibilang buruk, setelah itu guru yang tidak memenuhi standar nasional. Lantas apakah ini juga berkaitan dengan sistem kurikulum pendidikan di Indonesia yang seiring waktu selalu berganti? Apakah ini juga menjadi faktor penyebab? Ya, pasti ya. Setiap ganti presiden, ganti menteri, itu pasti ganti kurikulumnya ya. Itu apa namanya, tradisi buruk yang ada di Indonesia ya. Iya, Bahkan tidak hanya kurikulumnya yang ganti kan, sekarang lagi rame soal penghapusan jurusan jurusan, ya ya. kan. Kemudian dihidupkan lagi, diadakan lagi jurusan IPA, IPS, bahasa. Dulu ujian nasional sudah dihapuskan, sekarang dikembalikan lagi. Ada tes kompetensi akademik atau apapun namanya itu. Jadi banyak hal-hal yang gonta-ganti kebijakan bukan karena hasil evaluasi berbasis data, tetapi ya karena menterinya ganti, karena presidennya ganti. Itu sangat membingungkan bagi guru-guru yang ada di sekolah gitu. Bisa Iya. dibayangkan kurikulum yang gonta-ganti, pendekatan belajar yang gonta-ganti, kebijakan yang gonta-ganti, itu bagi guru itu sangat membingungkan, Membingungkan, apalagi jelas. bagi peserta didik yang lagi-lagi hanya dijadikan sebagai kelinci percobaan gitu. Ya, Menurut saya ini harus di-stop lah, jangan diterus-teruskan ya. gonta-ganti kebijakan ini yang tidak berdasarkan evaluasi berbasis data gitu. Akibatnya ya pendidikan kita tidak hanya jalan di tempat, tapi terus merosot, bahkan kita terburuk di Asia Tenggara. Iya. Bahkan ini pun juga menjadi catatan untuk anak-anak Indonesia yang ingin melanjutkan kuliah ke luar negeri, ini pun juga downgrade ya dengan kondisi pendidikan dan juga kurikulum yang berganti seperti ini. Namun kalau melihat dengan kacamata guru nih, kalau guru itu kan sebenarnya mengikuti kurikulum yang sedang diterapkan atau berlangsung. Apakah sistem dari administrasi ataupun juga kurikulum yang berlaku di Indonesia ini membuat guru ini sibuk sendiri sehingga cenderung abai dalam melakukan pengajaran terhadap siswa? Apakah hal ini memang terjadi di Indonesia, Pak Ubaid? Yang pertama memang guru ini sangat disibukkan dan sangat direpotkan dengan kepentingan administratif gitu ya. Jadi laporan ini, laporan itu, isi Iya. aplikasi ini, isi aplikasi itu, dan itu beda-beda dan tagihannya sangat banyak sekali sehingga guru tidak punya cukup waktu untuk mengembangkan diri. Kemudian yang kedua adalah alasannya ya, patut ya disadari bersama bahwa berdasarkan asesmen nasional ya, uji kompetensi guru yang dilakukan oleh pemerintah secara nasional ya, memang kompetensi guru kita ini masih mayoritas di bawah rata-rata nasional yang diharuskan. Artinya kompetensi guru kita masih sangat buruk sekali. Nah, kalau kompetensi guru kita buruk ya, kurikulumnya mau digonta-ganti seperti apa, tidak akan berdampak terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Gitu ya. Karena itu guru ini menjadi kunci bagaimana kita punya kualitas guru yang kompeten, Ya. yang baik, yang bermutu tinggi gitu, sehingga kehadiran guru sebagai fasilitator di sekolah itu bisa berdampak terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Oke, Pak Nah, Ubaid. jelaslah kenapa ada peserta didik yang nggak bisa baca ya. Yang harus dievaluasi bukan peserta didik menurut saya. Yang harus dievaluasi adalah sekolahnya. Sekolah Yang dan harus guru. dievaluasi adalah gurunya, kepala sekolahnya. Kenapa ada peserta didik yang tidak bisa membaca sampai SMP dan SMA menurut saya. Oke, semoga ini nanti ada evaluasi konkret dari pemerintah, baik terkait kurikulum ataupun juga peningkatan kompetensi guru maupun dari pihak sekolah. Tentunya ini bisa menjadi hal yang jadi catatan khusus juga kalau kita melihat kondisi pendidikan di Indonesia. Mungkin terakhir singkat saja Pak Ubaid terkait dampak ke depannya apabila hal ini terus dibiarkan.
dampak kedepannya sangat serius sekali ya. Kita punya cita-cita Indonesia emas, ya kan. Itu harus ditopang oleh sumber daya manusia yang sangat kuat, yang berkualitas, yang berdaya saing global. Nah, kalau membaca saja sudah nggak bisa gitu. Padahal data nasional menunjukkan peserta didik di Indonesia ini sudah bisa rata-rata ya, sudah bisa membaca, Oke. tetapi functionally illiterate, yaitu mereka tidak memahami apa yang dia baca. Tentu kemampuan literasi Indonesia hari ini, anak-anak Indonesia hari ini itu terbawah di dunia ya. Oke, Pak. Juga di ASEAN juga kita ketinggalan jauh dengan negara-negara tetangga. Jadi kalau kita ingin Indonesia maju, Indonesia emas, kita bisa mengembangkan sumber daya yang ada di Indonesia yang sangat melimpah ini untuk kesejahteraan, untuk kemakmuran. Ini jauh panggang dari api ya, kalau kita tidak meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, menurut saya kemampuan dasar soal literasi, membaca, numerasi, berhitung, sains, kemudian karakter, ini adalah kemampuan dasar yang harus dikuatkan dalam pendidikan di Indonesia. Dan itu letaknya ada di mana? Menurut saya yang harus dikuatkan adalah di jenjang SD dan SMP. Kalau di SD 6 tahun peserta didik kita gagal membaca, maka kita akan mewariskan masalah ini ke SMP, ke SMA sampai dengan ya masa depan pendidikan kita akan kualitasnya tidak hanya jalan di tempat tapi terus mundur dan tidak berkualitas. Dan ketika anak-anak di Indonesia tidak mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas, maka ke depan Indonesia bisa tidak hanya gelap tapi tidak jelas mau arahnya kemana, karena sektor pendidikan tidak ditangani secara kompeten, serius, dan berkualitas. Ya, sependapat harus ada perbaikan yang signifikan dari sistem pendidikan, kurikulum, dan juga mungkin fasilitas pendidikan yang menyeluruh maksud saya ke seluruh jenjang pendidikan, khususnya yang paling penting adalah dari dasar atau sekolah dasar menuju ke sekolah menengah pertama. Ini menjadi poin penguat untuk anak-anak Indonesia menjadi anak-anak generasi emas, bukan anak-anak generasi cemas. Terima kasih Pak Abdullah Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, atas waktu Anda bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Selamat kembali beraktivitas dan sehat selalu.